Gita Karunia nomor 103, perubahan ajaib. Ya, kita nyanyikan dan setelah ini saya nanti akan langsung membawakan firman Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk semua saudara-saudaraku yang sudah hadir. Ya, ada dari Kalimantan, ada dari Ambon, ada dari Manado. Semuanya terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Ya, baik. Ya, kita nyanyikan satu pujian yang sangat memberkati kita, yaitu pujian perubahan ajaib. Ya, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku percaya Yesus. Ada jaminan pasti masuk ke surga sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku percaya Yesus. Kuduslah aku. Kuduslah aku sekali sampai selamanya. Sejak ku percaya Yesus. Harus hidup kudus sebab sudah selamat sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku percaya Yesus. Sekali lagi perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku percaya Yesus. Ada jaminan pasti masuk ke surga sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku percaya Yesus. Kuduslah aku. Aku sekali sampai selamanya sejak ku percaya Yesus. Ku harus hidup kudus sebab sudah selamat sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Raga kepenuhan sukacita. Sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Sejak ku percaya Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku percaya Yesus. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Saya akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Baik saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa.
ada sukacita, ada damai sejahtera yang bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam hidup kami, memimpin setiap orang yang percaya. Sejak kami percaya kepada Yesus Kristus, ada damai sejahtera, sukacita, kepenuhan daripada Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami rindu terus untuk datang kepadamu, mengenal Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh baik, yang sangat luar biasa ajaib, dan yang terus memberikan kepada kami hikmat, pengertian, bijaksana, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan dan banyak permasalahan, tetapi kami percaya bahwa di dalam Kristus Yesus kami selalu bisa merasakan, mengalami damai sejahtera Tuhan, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dan tetap bisa setia kepada kebenaran-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu, pada saat ini yang sudah hadir maupun yang sedang dalam persiapan untuk bergabung di acara malam hari, di mana kami di Kamis Ministry kami malam hari ini. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan. Dan kami berterima kasih untuk semangat yang ada untuk bersama-sama kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Kami menyambut firman-Mu yang ajaib, menjadi sukacita dan juga penyemangat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya yang sangat luar biasa semangatnya dan rasa syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini khususnya. Kita bisa kembali bersama-sama saudaraku di dalam acara Kamis Ministry kita malam hari ini. Dan pada 2 minggu yang lalu saya sudah membawakan topik pembahasan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hari Kamis yang lalu, saudara-saudaraku, karena itu adalah hari di mana kita libur bersama, ya, merayakan hari jadi, hari ulang tahun dari bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-78, sehingga kita libur di Kamis Ministry kita minggu yang lalu ya. Juga merayakan hari jadi saya juga, dan terima kasih yang sudah mendoakan saya. Ya, tanggal 17 Agustus kemarin saya juga bersyukur, berterima kasih Tuhan kasih panjang umur, dan semua yang mendoakan saya berterima kasih. Ya, doa yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, panjang umur, sehat selalu. Ya, banyak rezeki berkat dari Tuhan, dan terus fokus kepada panggilan Tuhan untuk senantiasa setia kepada kebenarannya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membawakan tema yang baru, topik yang baru, yaitu manusia baru yang diperbaharui ya dari hari ke hari, atau yang diperbaharui terus menerus. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang pertama ya. Saya minta kita supaya perlahan-lahan bisa merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan bagian yang pertama ini ya, dan kita akan lanjut juga di hari Kamis depan bagian yang kedua dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, juga sebelum saya lanjutkan, video-video kita yang sudah kita upload di YouTube di channel Gerika Makedonia. Apabila Bapak Ibu belum sempat mendengarkannya, bisa diputar kembali dengan membuka channel Gerika Makedonia. Ya, di sana
setiap video-video yang kita produksi atau yang kita terbitkan. Di sana sudah ada, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memutar kembali, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, malam hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan secara perlahan-lahan saja, ya Bapak Ibu Saudara, karena saya juga akan tetap mempertimbangkan karena penyampaian dari dari media online ini juga mungkin ada yang terlalu cepat atau belum sempat membuka firman Tuhan, sudah lanjut lagi ke bagian yang lain. Tapi saya berharap kita semua bisa mendapatkan inti daripada pemberitaan malam hari ini, supaya bagian yang kedua di hari Kamis depan bisa kita lanjut menjadi lebih dalam lagi pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Intinya sebenarnya itu, ya. Jadi kita tidak mau menjadi Kristen yang hanya di kulit-kulit saja memahami firman Tuhan. Jangan. Karena dunia yang kita hadapi adalah dunia yang sangat keras dengan segala pengaruh yang sangat sangat kuat untuk mengarahkan hidup kita kepada ketidakbenaran kalau kita tidak berakar di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, tidak mudah menjalani kehidupan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus mengatakan zaman ini adalah zaman masa yang sukar. Walaupun ini bukanlah yang disebut masa sengsara besar di bumi di bawah antikristus, tapi Paulus juga menyampaikan bahwa sekarang ini adalah masa yang sukar, sehingga kita perlu memahami secara mendetail firman Tuhan agar kita mampu membedakan yang mana yang dikehendaki oleh Allah yang terbaik bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita pertama-tama akan membuka teks firman Tuhan yang sudah saya bagikan, ya, di undangan WhatsApp kita. Saya mengajak kita membuka dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ya. 2 Korintus pasal 4 sebagai teks dasar mengawali, membahas atau merenungkan tentang manusia baru yang diperbaharui terus-menerus dari hari ke hari. Ya, siapa manusia baru dan apa itu manusia baru? Ya, kita coba melihat dari pertama dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ya, saya membaca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 saja dulu, ya. 3 ayat pertama dari 2 Korintus pasal 4 ini mengawali, ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan untuk kita semua, ya. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16, mulai dari ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah memahami firman Tuhan ini kalau kita tidak terlebih dahulu, ya, melihat konteks daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sesudahnya dan juga sebelumnya, ya, yaitu tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Itu apa itu? Ya, seperti apa wujudnya, bentuknya itu apa? Apa itu ada di dalam diri kita? Dan kalau itu ada di dalam diri kita, sejak kapan kita mempunyainya atau sejak kapan kita memilikinya?
ya. Nah, tapi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, pelan-pelan saja secara perlahan kita Bapak Ibu Saudara akan merenungkan ini, ya. Dan saya percaya firman Tuhan akan membukakan semua rahasianya untuk kita mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam kebenaran firman-Nya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan di awal ini adalah bahwa dari pengalaman pelayanan yang saya jalani, begitu banyak orang Kristen yang sangat bersemangat, ya. Umat Kristen yang sangat bersemangat begitu banyak sekali. Dan itu adalah satu hal yang bagus sebenarnya, ya. Bagus, ya. Karena mereka ingin hidup berubah menjadi lebih baik. Mereka ingin hidup benar-benar sebagai orang yang dipandang setia kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin memahami kehendak Tuhan. Mereka ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan mereka ingin bergaul dengan Tuhan. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang rahasia firman Tuhan. Sangat bersemangat Bapak Ibu Saudara, ya. Itu sudah saya lihat di dalam pelayanan saya puluhan tahun, ya. Jadi di dalam kekristenan itulah yang kita bisa lihat bahwa semua ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin berubah menjadi lebih baik, ingin hidupnya diperbaharui. Ya, saya kira nggak ada ya umat Kristen yang tidak merindukan hidupnya diperbaharui. Pasti, ya itu sudah pasti, ya. Nah, tapi di tengah-tengah semangat yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya juga sudah menyaksikan bahwa tidak sedikit umat Kristen itu menjadi orang yang bisa dikatakan mereka mungkin karena mereka kurang mendalam, ya, karena kurang mendalam memahami apa yang sebenarnya yang paling pokok, yang paling inti daripada kehidupan Kristen itu, sehingga sering mereka menolak berita kabar baik yang merupakan inti daripada iman kita saat ini dalam mengikut Yesus ini. Sering mereka menolak juga, ya. Nah, karena itu saya ingin membawa kita melihat kenyataan itu dari gambaran yang menjadi landasan daripada prinsip dasar untuk melihat bahwa kenyataan itu memang benar-benar bisa terjadi seperti itu, ya. Dari Roma pasalnya yang ke-10, saya mengajak kita untuk melihat dari Roma pasal 10. Dan kalau kita mempelajari Roma pasal 10 ini dan kita sudah mengerti dengan baik, nah tentunya kita punya tugas untuk menolong saudara-saudara kita yang lain apabila mereka kurang memahami tentang sebetulnya apa sebenarnya inti iman Kristen yang saat ini itu dihargai oleh Tuhan dari setiap orang yang meresponi kehendaknya. Apa sebenarnya? Tapi kita lihat dulu ya, dari Roma pasal 10 ini adalah merupakan bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus menggambarkan fakta, ya, fakta di dalam kehidupan umat yang mengaku percaya tetapi mereka sebenarnya belum mengerti dengan baik atau belum masuk pada sasaran yang merupakan inti daripada iman yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap orang di zaman sekarang ini. Kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai saya baca sampai ayatnya yang ketiga, ya. Bapak Ibu Saudara bisa pelan-pelan saja merenungkannya, mendengarkan dengan baik, ya. Saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya.
supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka belum selamat. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, sungguh-sungguh giat bukan untuk iblis, bukan untuk setan. Mereka giat bukan untuk berhala, tidak. Ya, kesungguhan mereka, semangat mereka melayani itu adalah ditujukan kepada Tuhan. Tapi persoalannya adalah bukan soal kesungguhan itu, bukan soal kesetiaan itu, bukan soal apa yang dilakukan, tetapi dikatakan di sini masalahnya adalah itu semua dilakukan tanpa pengertian yang benar. Nah, ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian buat kita, bahwa orang-orang yang menunjukkan, orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, segala ibadah, segala pujian, segala doa, dan segala perbuatan yang ditujukan kepada Allah itu belum tentu adalah didasarkan pada pengertian yang benar. Ya. Nah, itulah luar biasanya firman Tuhan itu, ya, bahwa firman Tuhan itu akan menjadi fondasi, menjadi dasar untuk menilai segala sesuatu benar atau tidak di hadapan Allah. Bukan apa yang ditampilkan oleh manusia itu yang pertama menjadi dasar penilaian apakah sesuatu itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi dimulai dari apa? Pengertian yang benar. Ya. Nah, pengertian yang benar tentang apa? Kalau kita lihat tadi di ayatnya yang pertama itu, konteksnya adalah dikatakan bahwa aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Bahwa mereka ini yang disebut oleh Paulus, mereka supaya diselamatkan yang didoakan ini adalah orang-orang yang sangat giat melakukan segala ibadahnya, segala pujiannya, dan segala perbuatannya adalah untuk Tuhan. Itu yang ada di dalam benak dan di dalam hati mereka. Tapi Paulus telah mengevaluasi. Ya, saya ulang sekali lagi. Bahwa Paulus, ya, berdasarkan inspirasi daripada Roh Kudus telah mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah masih di luar daripada pengertian yang benar. Dan tentunya itu akan menjadi sia-sia. Ya. Dari mana kita tahu itu menjadi sia-sia? Kita lihat di ayatnya yang ketiga, Roma pasal 10 ini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Nah, ini, ya. Karena mereka yang belum diselamatkan tadi, meskipun sungguh-sungguh giat setia untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, ternyata mereka itu belum sampai pada pengertian yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini yang menjadi perhatian kita terus. Mengapa kita menyuarakan terus berita tentang kabar baik, tentang berita tentang kasih karunia Allah ini? Karena kejadiannya, kenyataannya, faktanya adalah bahwa banyak orang sangat tekun, sangat giat untuk Allah, melayani Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan itu bisa terjadi dan itu bisa tampil, itu bisa nampak terjadi karena di luar daripada pengertian yang benar. Toh masih bisa itu terjadi di luar daripada pengertian yang benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita bukan bagian dari apa yang digambarkan di Roma pasal 10 ini. Bagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman? Amin. Ya. Nah, karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa mengukur benar tidaknya sesuatu yang dilakukan atau yang diperkatakan
kalau itu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa mengukur benar tidaknya apa yang terjadi di kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, pertanyaannya adalah kebenaran Allah yang bagaimana yang perlu dikenal saat ini. Amin. Sehingga pengenalan akan kebenaran Allah itu adalah merupakan pengertian yang berkenan kepada Tuhan, pengertian yang dimaksudkan oleh Tuhan, pengertian yang benar-benar itu adalah tujuan yang diharapkan oleh Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya dan menjadi dasar atau yang mendasari, menjadi fondasi daripada sikap daripada setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kita lihat ya, kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang disoroti di sini? Yang ditekankan di sini adalah bahwa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang masih mempunyai pandangan, yang masih mempunyai keyakinan yang keliru, yang salah, dengan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah harus dengan berusaha, dengan berbuat baik. Nah, itu yang disoroti, yang ditekankan di sini, bahwa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi keyakinan dia adalah, Bapak Ibu Saudara, keyakinan dia adalah entah itu karena dia pelajari sendiri, atau entahkah itu karena didengar dari orang lain, atau apa yang membuat dia sampai kepada pengertian yang seperti itu. Yang jelas adalah bahwa orang itu dan banyak orang yang berpikir bahwa untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu adalah harus dengan berbuat baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus tidak sampai pada kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau itu yang menjadi pandangan daripada seseorang di dalam hal bagaimana dia ingin mengenal kasih Kristus saat ini, tidak akan sampai pada tujuan itu. Tidak. Mari kita lihat. Di pasal 9 ayatnya yang ke-30. Kita mundur ke atas. Kita mundur ke pasal 9. Ayatnya yang ke-30, mulai dari ayat 30 kita lihat di sini, dikatakan di situ ayat 30, judul perikopnya di atas itu dibuat di sana tercantum keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ayat 30, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Amin. Jadi saat ini supaya seseorang sampai pada tujuan mengenal Allah adalah harus menerima kebenaran karena iman. Harus meresponi kebenaran Allah karena iman atau karena percaya. Bukan karena perbuatan. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat 31. Lebih jelas lagi. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang keselamatan. Dari mana kita tahu? Karena di pasal 10 sudah dikatakan tadi. Paulus katakan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka belum mengenal kebenaran tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah karena iman. Melalui iman. Bukan melalui perbuatan-perbuatan baik sekalipun. Tidak. Bapak Ibu Saudara. Saya teruskan dulu di ayat 31 ini. Tetapi bahwa bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Gagal. Betul? Gagal. Mereka gagal, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, beribadah untuk Allah, berdoa untuk Allah,
memuji Allah dan seterusnya, berbuat baik dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, tapi toh mereka masih gagal. Kenapa kok bisa gagal? Orang yang melakukan yang baik untuk Allah kok masih gagal dalam keselamatan? Karena keselamatan itu bukan diperoleh karena perbuatan baik. Ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-32. Mengapa tidak sampai orang-orang Israel yang sangat setia melakukan hukum Taurat, perbuatan baik demi perbuatan baik? Betul? Ya. Orang Israel itu berbuat baik demi perbuatan baik dan mereka terus mengejar apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Itu adalah perbuatan baik dalam doa-doa, dalam pujian-pujian, di dalam keaktifan dan kesungguhan mereka untuk saling menolong sesamanya. Itu semua adalah perbuatan baik. Tapi toh mereka masih gagal, tidak sampai kepada tujuan kebenaran Allah yang diinginkan saat ini untuk menjadi kebenaran yang diterima oleh Allah, ya, dari setiap orang atau bagi setiap orang yang percaya saat ini. Ayat 32. Kita lihat Roma pasal 9 ayat 32. Mengapa tidak sampai orang Israel kepada hukum yang mendatangkan kebenaran tentang keselamatan? Mengapa mereka gagal? Dikatakan di situ, karena Israel mengejar apa? Mengejar keselamatan bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Ulang sekali lagi, mengapa orang Israel gagal mengejar kebenaran tentang keselamatan? Mengapa mereka gagal? Karena mereka mengejarnya bukan karena iman, tetapi mereka mengejarnya karena perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah perbedaan beriman dengan beragama. Itu masih ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau beriman itu adalah menerima keselamatan karena iman, menerima Yesus Kristus karena iman, menerima kebenaran Allah karena iman. Tetapi kalau dalam hal beragama, itu yang diutamakan dan yang ditonjolkan adalah perbuatan-perbuatan orangnya. Itulah faktor kegagalan daripada bangsa Israel. Walaupun mereka sangat menguasai firman Tuhan, walaupun mereka sangat fasih dalam hal melayani di dalam keagamaan mereka, orang-orang Israel, tapi tetap mereka masih dalam posisi fail, masih tetap mereka gagal, ya. Mereka jatuh. Dikatakan di ayatnya yang ke-33. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Oh iya. Di ayat 32 dikatakan, mereka tersandung pada batu sandungan. Ada batu sandungan. Apa batu sandungan itu bagi mereka? 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion satu batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Yesus Kristus itu batu atau dasar untuk keselamatan atau batu sandungan yang membuat orang menjadi binasa? Bapak Ibu Saudara, yang mana yang benar? Ya. Apakah Yesus Kristus itu penyelamat orang yang berdosa, atau Yesus Kristus itu adalah yang menyebabkan orang menjadi binasa, masuk neraka? Bapak Ibu Saudara, tergantung siapa? Tergantung respon orangnya. Amin. Yesus Kristus memang pada dasarnya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Amin. Bagi mereka yang percaya. Tapi Yesus Kristus juga adalah merupakan faktor yang menentukan orang akan binasa. Ya,
orang-orang yang tidak mau percaya, mereka akan tersandung dan akan jatuh. Mereka tidak akan bisa berdiri tegak kalau mereka tidak mempercayai, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Itulah yang ingin kita lihat nanti. Yesus Kristus yang saat ini menyatakan dirinya di dalam manusia baru, di dalam ciptaan baru. Ya. Mari kita kembali, Bapak Ibu Saudara, kepada 2 Korintus, bagian 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Ya, tadi kita sudah baca pasalnya yang ke-4. Sekarang kita kembali melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita. Pasal 5, ya. Saya membaca mulai dari ayatnya ayatnya yang ke-14, 14 sampai ayatnya yang ke-17, ya. Saya membaca untuk kita semua. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Ini berbicara tentang kematian Kristus. Dari mana kita tahu? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah dasar iman, inilah dasar kepercayaan yang saat ini berkenan kepada Allah, yang harus diterima dan yang harus dimiliki, yang harus dipegang oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus tentang fakta kematian Kristus, di mana melalui kematiannya darahnya telah tertumpah, dan darahnya itu telah menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita dari segala dosa kita. Amin. Ya, itulah saat ini kebenaran Allah yang sempurna. Hukum yang sempurna saat ini adalah berita kabar baik tentang Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib sudah mengampuni segala dosamu, sudah mengampuni segala dosaku dan dosa semua orang. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Itulah kebenaran yang sempurna, di mana setiap orang yang menerimanya, maka orang itu sudah sampai kepada tujuan bagaimana inti daripada beriman kepada Tuhan saat ini. Amin. Dan kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, sebanyak apapun perbuatan baiknya, sesaleh apapun hidupnya, sehebat apapun pelayanannya, sepintar apapun dia berkhotbah, sebanyak apapun orang yang datang mengikutinya, dan sehebat apapun karismanya, dan berapa banyak orang pun yang mengikutinya, Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah mengatakan, giat-giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar itu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di ayat 15 tadi dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk semua orang, bukan untuk sebagian orang. Supaya apa? Supaya semua orang bisa diselamatkan. Amin. Melalui apa semua orang diselamatkan? Bukan melalui perbuatan, bukan melalui kebaikan, bukan melalui usaha kerja keras, bukan melalui kesetiaan manusia, bukan melalui kesungguhan manusia. Bapak Ibu Saudara, bukan melalui hebatnya dia berkhotbah, bukan melalui hebatnya dia melayani, bukan melalui pujian yang merdu yang dia sampaikan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan dengan keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kristus Yesus satu-satunya yang melakukan pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib dengan menumpahkan darahnya, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin.
Ya, saudara, itulah kebenaran yang sempurna saat ini, di mana kebenaran yang sempurna itu akan mengubah hidup setiap orang yang percaya dari kehidupan yang lama menjadi baru. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang ke-16. Ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Sebab Kristus telah mati menebus kita dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kapan kita menilai? Kapan kita mengenal Kristus sebagai manusia? Sekarang Bapak Ibu Saudara? Ya. Apa kita mengenal Kristus saat ini sebagai manusia di dalam daging? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengenal Kristus sebagai manusia yang sempurna di dalam daging adalah ketika dia hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu di tanah Kanaan atau di negeri Yerusalem di wilayah bangsa Israel di Timur Tengah sana. Dulu 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus itu lahir ke dunia ini dan dia hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia melakukan setiap detail perbuatan baik yang dituntut oleh hukum Taurat dari A sampai Z. Dia lakukan, ya, Yesus Kristus menaatinya. Yesus Kristus mengajarkannya kepada bangsa Israel. Dan dia melakukannya sampai pada puncak di mana dia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan atas perbuatan baik yang dituntut oleh hukum Taurat keseluruhannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di situ kita mengenal Yesus sebagai manusia. Karena dia disunat, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan segala perbuatan baik yang dituntut oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, disitulah pengenalan kita akan Kristus Yesus yang bisa kita baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah kisah tentang Yesus Kristus yang hidup sebagai manusia di bawah ketaatannya terhadap hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Sudah sempurna. Semuanya sudah berakhir. Tentang hukum Taurat, maka sekarang dikatakan di ayat 17, Bapak Ibu Saudara, kita menilai, kita mengenal Kristus saat ini bukan dengan pandangan bahwa pengenalan kita akan Kristus Yesus sebagai manusia daging, tidak. Sebagai manusia secara jasmani, tidak. Ada pengenalan yang baru saat ini dikaruniakan oleh Allah, yaitu ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, amin. Pengenalan akan diri kita sekarang ini adalah mengenal diri kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang mana? Ya, di dalam Kristus yang adalah manusia secara jasmani? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Di dalam diri manusia Yesus Kristus yang hidup di Nazaret? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah selesai. Pengenalan itu sudah selesai, sudah berlalu. Sekarang pengenalan kita di dalam Kristus sebagai apa? Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, manusia baru, new creation. Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah itu mempunyai rencana, ya, bahwa di dalam Kristus Yesus berdasarkan penebusan, pengampunan segala dosa yang dilakukannya di atas kayu salib, maka terciptalah manusia baru di dalam dia. Amin. Maka dikatakan tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Yang ada di dalam Kristus adalah bukan mereka yang rajin berbuat baik, tidak. Rajin berbuat baik, orang yang tidak mengenal Kristus pun lebih rajin berbuat baik. Benar? Ya. Bapak Ibu Saudara, rajin beribadah untuk Tuhan, orang yang tidak mengenal Kristus pun lebih rajin mereka beribadah untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Lebih rajin mengasihi sesamanya, orang yang tidak mengenal Kristus pun lebih mengasihi.
Lebih hebat mereka mengasihi, saudara-saudaraku, ya. Bukan itu. Tapi mereka yang ada di dalam Kristus adalah mereka yang percaya kepada Yesus atas karya salib penebusan segala dosanya sekali untuk selama-lamanya. Dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan orang yang percaya itu telah dijamin memperoleh keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan. Dan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak ada yang bisa membatalkan itu. Amin. Itulah orang yang diciptakan baru di dalam Kristus. Mereka yang percaya itulah orang-orang yang disebut manusia baru di dalam Kristus. Pengenalan yang baru di dalam Kristus yang surgawi. Bukan di dalam Kristus yang hidup masih secara duniawi. Itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah berlalu. Itu adalah hidup yang lama dikatakan sudah berlalu. Karena hidup itu adalah hidup yang diperuntukkan mentaati hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu adalah hukum insani secara jasmani, pembersihan secara simbolik jasmani. Sekarang kita bukan hidup secara simbolik. Kita ini hidup di dalam realitas daripada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena kita sudah percaya kepada kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus secara permanen. Bapak Ibu Saudara, saya selesaikan dulu ayat 17-nya ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Inilah manusia baru yang disebut tadi adalah manusia batiniah yang diperbaharui dari hari ke hari. Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Manusia baru inilah yang disebut dengan manusia batiniah, Bapak Ibu Saudara. Manusia batiniah inilah sebenarnya diri kita yang sejati di dalam Kristus. Amin. Ya. Bukan manusia yang kelihatan ini, kulit ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kulit ini Bapak Ibu Saudara, yang kelihatan daging ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Betul? Lalu di mana kemanusiaan kita yang sejati? Kalau yang kelihatan ini, ya, saudara-saudaraku, akan berlalu, lalu pengharapan kita itu di mana? Karena ini akan berakhir, tubuh ini pada akhirnya akan hilang, ya, tidak akan muncul lagi tubuh ini kalau sudah mengalami kematian. Lalu kita di mana, Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-18, 2 Korintus pasal 4 itu, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Paulus mengatakan bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan? Bukankah semua orang memperhatikan yang kelihatan? Bagaimana caranya memperhatikan yang tidak kelihatan? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu manusia batiniah itu. Itulah manusia baru itu yang diciptakan di dalam Kristus Yesus ketika kita percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Allah menciptakan diri kita di dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan yang baru dengan kehidupan yang kekal. Amin. Bukan kehidupan yang sementara. Kalau kehidupan yang sementara itu ada di sini. Ada di dalam, ya, tubuh yang kita pakai sekarang ini, yang Paulus katakan meskipun tubuh ini adalah dari hari ke hari semakin merosot gitu ya. Ya, semakin bertambah umur kan apa yang terjadi? Ya, banyak keluhan. Benar ya, Bapak Ibu ya? Ya, semakin bertambah umur kita pasti banyak keluhan. Karena apa? Itu sudah alami. Tidak bisa dilawan, umur tidak bisa dibohongi katanya kan? Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bisa dibohongi, karena itu
Ya, bagaimanapun kita menjaga dan harus menjaga. Bagaimanapun kita merawat dan harus merawat. Ya, bagaimanapun kita sedemikian rupa memelihara tubuh kita ini dan harus kita pelihara. Tapi Paulus telah membuktikan itu pasti mengalami kemerosotan. Itu akan mengalami degradasi, akan mengalami penurunan fungsi. Ya, tubuh kita ini akan mengalami penurunan fungsi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu sukacita kita yang sangat luar biasa, bahwa manusia batiniah, ya, ciptaan baru, manusia sejati kita yang telah dihidupkan oleh Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus, itu akan berfungsi diperbaharui menjadi lebih baru lagi dari hari ke hari, sehingga kita tetap bisa menjalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan dan setia kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kita dalam kondisi di mana kita sakit, tidak perlu kita harus menyalahkan Tuhan, tidak perlu kita menyalahkan orang lain, dan tidak perlu kita harus bersungut-sungut, dan tidak perlu kita menjadi mundur semangat kita karena mungkin kita sakit secara fisik. Ya, memang di dunia ini itulah yang terjadi, bahwa tidak ada yang bisa menghindarkan itu. Bapak Ibu Saudara, sudah kita saksikan itu pada saat masa COVID-19 selama lebih daripada 2 tahun lamanya. Mendera, ya, menyiksa, ya, bahkan mematikan banyak orang di dunia ini. Siapa yang bisa mengatasinya? Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menghentikannya? Ya, dengan keinginan mereka, siapa yang bisa dengan kemampuan mereka? Tidak ada yang bisa. Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Paulus mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, karena manusia batiniah kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kita sudah dibangkitkan dari antara orang mati di dalam roh kita. Ya, manusia lama kita sudah diperbaharui. Sekarang kita adalah anak-anak Allah yang secara rohani kita tidak akan mati lagi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah manusia sejati kita. Itu adalah kemanusiaan kita yang sebenarnya, yang ditebus oleh Kristus, oleh darahnya yang kudus dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melayani Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan, ya, bisa setiap hari datang berdoa, bisa setiap hari bisa memuji Tuhan dan semangat untuk mengerjakan tugas sebagai apapun kita, Bapak Ibu Saudara, itu karena satu hal. Karena kita menyadari kita di dalam Kristus adalah manusia baru. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan manusia baru itulah yang sangat penting kita berikan asupan pengertian-pengertian akan firman Tuhan, supaya manusia baru itu di dalam hubungan kita dengan Allah, di dalam hubungan kita dengan Kristus bertumbuh sebagai orang-orang yang setia kepada kebenarannya, dan kita menjadi orang-orang yang berfungsi melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, di akhir daripada penjelasan saya di bagian yang pertama ini adalah, maka kita perlu ingat, kebenaran Allah saat ini adalah kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus, ya, dan karena Kristus Yesus telah memberikan tubuhnya, darahnya telah ditumpahkan dan menjadi korban tebusan bagi kita secara sempurna, maka kita mengerti saat ini kita sudah berada di dalam ruang lingkup kebenaran Allah, di mana kita hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang benar, hidup kebangkitan Kristus, di mana kita tidak akan bisa dipisahkan lagi dari Kristus Yesus dan kehidupannya yang kekal. Kita akan merasakan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dia sudah memberikan kita kemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Itu adalah manusia baru. Itu adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus dalam kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Itulah yang kita hargai, mengapa kita dalam hidup kita ini tetap bersemangat, tetap kita setia kepada kebenaran Allah, tetap kita Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kasih yang sempurna itu, karena hidup kita sudah ditempatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus secara permanen. Tidak akan gagal lagi. Di dalam Kristus kita sudah lebih daripada pemenang. Inilah yang perlu kita sadari, sehingga kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Setiap saat kita merindukan agar manusia baru kita ini diperbaharui dari hari ke hari, karena firman kebenaran yang terus-menerus kita mengerti, memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah firman Allah. Itulah bagian yang pertama yang dapat kita pahami, yang dapat kita nikmati, kita mengerti pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semuanya yang sudah berkenan hadir. Dan setelah ini kita bisa nanti masuk pada sesi tanya jawab atau sharing berbagi pengalaman, ya. Dan saya akan tutup terlebih dahulu dalam doa. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sementara waktu akan mengakhiri terlebih dahulu pembahasan kami tentang kebenaran firman Tuhan di sesi pertama ini. Dan kami percaya Tuhan terus akan berbicara melalui firman-Mu di dalam setiap hati saudara-saudara kami yang berkenan dengan merendahkan hatinya datang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini akan terus membimbing mereka, akan menguatkan dan menyempurnakan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang menjadi penyemangat hidup kami bersama, supaya kami menjalani kehidupan kami ini terus-menerus menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Tuhan memberkati. Ya, salam sehat semuanya untuk kita. Kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis depan. Ya, sekali lagi, ya, shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Haleluya. Amin.